Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Pratama. Di sini saya ingin mewawancarai coach Aat. Dari beliau itu merupakan pelatih dari Limas dan 16. Apa kabar coach Pak Aat? Sangat baik. Nah, di sini saya ingin mewawancari Pak A, ini coach Aat. Pertanyaannya itu, coach, untuk musim atau tahun ini target utama tim kita apa, Bay? Untuk target ya, mungkin event-event nasional yang harus lebih penting. Karena nasional tuh bagus untuk anak-anak bisa dilihat di luar kan. Jadi ada hasilnya mereka latihan itu nasional, pergi nasional berangkat oleh orang-orang lain. Ini rencana jangka pendeknya, coach? Rencana jangka pendek ya itu tadi, untuk sementara yang kelas 10 dibuat kita persiapin terus dulu, tidak terlalu untuk target besar pun tidak. Untuk kelas 10 kita jadi ke dulu dia biar dia sudah bagus, sudah enak mainnya, baru kita gabung dengan 11-12 biar di fase itu mereka jadi siap untuk event-event yang mana. Selanjutnya, tak mana coach nonton program latihan seminggu sama sebulan? Kalau program ya, kalau dari aku sih mungkin agak beda dengan pelatih lain. Kalau aku lihat kelemahan tim dulu. Oke lah, untuk awal-awal baru masuk sekolahan mungkin ya. Karena aku dari sekolah SMA 16. Mungkin pada saat mereka yang baru masuk sekolah, yang kelas 10 teknik dasar dulu, shooting, passing, kontrol, dribbling, defense, itu yang paling penting dulu terlebih dahulu untuk kelas 10. Nah, ketika sudah berjalan dengan baik, baru bulan selanjutnya aku siapin untuk finishingnya, menyerangnya, bertahannya, cara mainnya, baru aku buat kayak itu. Di dalam tim pelatih sama atlet, pembagian tugasnya sama mana, coach? Sebenarnya kalau pembagian yang benernya ya ada tugasnya masing-masing kan. Kalau dari tim SMA itu ya ada ketua futsal, sekretarisnya ada, asistennya ada, wakil ketua dan bendahara, dan itu tugasnya masing-masing bagus itu. Ketua bisa koordinasi anggotanya sama dengan wakilnya, sekretaris bendahara untuk menyiapi apa-apa yang dibutuhkan di sekolah. Misal contoh untuk upacara pelantikan, misalnya pelantikan eskul, mungkin itu sekretaris dan bendahara. Kalau di segi pemainnya ya itulah tadi, pelatih menyiapin materi untuk pemain, dan juga nyiapin juga lah sedikit-sedikit, mungkin minta bantuan ke anggota-anggota yang tadi, ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Untuk fasilitas, alat latihan sama jadwal sama mana, coach? Ngaturnya biar kalau atlet dapat bagian yang adil dan maksimal. Kalau fasilitas mungkin agak kurang lah di sekolah yang pelatih ini, karena guru sekolah itu support, tapi untuk fasilitasnya mungkin kurang gitu. Paling dia satu semester itu paling support 2 bola pun, itu pun per satu semester ya, bukan kita ngomong minta bola nih, bukan hari itu langsung dikasih, kita tunggu dulu. Jadi ngehambat kita lah. Jadi budak-budak disuruh CK untuk beli alat latihan biar kalau nak cepet. Jadi kalau bolanya sedikit, alat latihannya sedikit, yo materi latihannya juga agak berkurang. Jadi kita kalau latihan kan lihat pemainnya, lihat alat latihannya, kalau itu mencukupi, kalau bisa berjalan bagus lah. Kalau sedikit tidak bakal bagus. Pas lagi latihan, cak mana cara coach menyemangati atlet yang lagi down atau ngarangnya atlet pas lagi tanding lagi tegang-tegangnya? Mungkin dipanggil dulu budaknya, dikasih masukan, saran. Kita juga lihat dari pandangan kita, dan kita juga dengar pandangan dia. Kalau menurut dia susah, yo kita kasih masukan sedikit. Kalau terus kita semangatin,
dan bila perlu kalau selesai pertandingan ya kita cek pribadi dia ngapa cek ini, ngapa cek ada kendala apa. Kalau bisa semangatin lagi, jangan sampai kita kalah karena hal-hal yang kayak gitu. Komunikasi cak mano yang coach pakai ke atlet sama asisten pelatih supaya perintah tuh cepat dipahami terus dilakukan. Mungkin sifatnya sih kalau kalau lagi latihan sih pada saat main, pada saat latihan ada yang salah nih satu. Kita stopin dulu, kita kasih tahu pemain yang lagi melakukan latihan tadi sama yang lagi ngantri. Kan ada sambil ngantri tunggu. Jadi anak-anak kita kasih tahu dengan tegas kedua pemain itu dan kita jelasin juga ke pemain-pemain yang lagi nunggu. Itu dia. Coach pakai patokan apa buat mengukur perkembangan atlet? Sering nggak evaluasi yang dilakukan dan bentuknya cak mana? Patokannya sih sebenarnya kalau standarnya tinggi futsal. Cuman kalau di Sumsel ini Palembang ini memang rata-rata pemainnya tidak terlalu sesuai standar dan kita patokannya pengennya kalau dari pelatih pengennya ya tinggi, tapi balik lagi kemampuan pemain. Kalau pemainnya si A sesuai standar kita tapi si B tidak sesuai standar kita, ya kita itu tadi kita harus kasih tahu dia kau kurang ini, tolong latihlah di luar dengan yang ini ya apa, misal jogging, latihan passing di tembok di hari kita ada latihan. Jadi pada saat kita latihan dia mungkin sudah siap, mungkin sudah bisa kan, karena kadang tim aku juga seminggu 2 kali itu ngaruh sih. Tidak bagus seminggu 2 kali itu menurut aku ya. Seminggu 3 kali, seminggu 4 kali itu bagus, apalagi itu atlet ya. Kalau seminggu 2 kali itu nggak beda, Harus ada tambahan di rumah. harus ada tambahan di rumah. Jadi aku kalau kurang ya suruh tambahin di luar, jangan ngandalin latihan di sekolah. Kalau hasil latihan atau tanding sesuai sama target, angka apa yang langsung coach ambil? Jadi mungkin evaluasi rembukan lah, pernah rembukan sama pemain kasih dan juga pernah juga kasih pakai apa question di Google ya, pernah aku kasih pemain apa kurang dan lebihnya aku dan tim kita. Jadi mereka kasih masukan galau-galau, ya aku tinggal oh ini kurang apa. Dan di lapangan juga aku ngasih tahu ke mereka apa kekurangan mereka, mungkin mereka bisa perbaiki itu selanjutnya. Menurut coach, apa 1-2 masalah yang paling sering ngalangin program latihan atau prestasi tim selama ini? Permasalahannya tuh psiko sih, pemain yang tidak konsisten. Hari ini latihan, minggu depan izin. Nah kita seminggu 2 kali nih. Seminggu tuh ada yang dapat 1 kali, ada yang tidak dapatnya. Kalau yang rajin enak kan, itu materi kita tentang defense. Kita lanjutkan defense itu kemarin. Ya, yang baru datang tadi bingung dia kan. Kita latihan sebelumnya kan sesuai dengan yang kedua, jadi tidak jalan, jadi bingung dia. Paling dikasih tahu oleh kawannya, tapi itulah tadi tidak maksimal. Gitu. Ada yang belum baca passing, tiba-tiba melok passing, tiba-tiba latihan passing tinggi kan. Jadi terbebani di situ lah. Sama juga alat latihan itu, kalau aku pengennya alat latihan itu dari sekolah, tapi sekolah belum konsentrasi. Ya kemungkinan kalau pengen cepat ya anak-anak CK itu masih terbebani karena mereka sekolah mungkin tersendat cek bayarannya. Jadi kita tidak baca maksud di situ lah. Jadi alat latihan gitu seadanya kan, karena jadi itulah tadi maksudnya tidak bisa. Ini yang terakhir. Dari masalah tadi, solusi apa yang pernah coach coba dan hasilnya coba? Keluar dari tekanan, latihan
coba ada satu dua yang salah kita kasih tahu, dan di situasi game terjadi itu kita kasih tahu lagi, kita boleh stopin setelah mereka berhasil baru boleh jalan. Nah, ketika di turnamen itu benar-benar terjadi, mereka berhasil dipakai, bisa menang di pertandingan. Karena keluar dari tekanan lawan kan penting, jadi pencapaian aku build up dari bawah itu lebih bagus daripada main lempar. Jadi kita bisa paham dengan pemain futsal kita. Jadi itulah apa, standar tinggi nasional harus bisa keluar dari tekanan lawan. Itu sih yang aku pengen dari tim pemain aku, keluar dari tekanan itu standar paling tinggi. Yang kalau pemain seleksi timnas kemarin yang dijingok itu. Jadi kalau kalian bisa main dari bawah itu, aku senang. Jadi pas main